au nadharana, atau memandang aku, au nadhara nadhirana, atau pernah memandang orang yang memandang aku, fa ana dhaminuhu ghadan bil jannah, maka nantinya aku yang akan jamin masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita, Edi Prayitno. Saudara-saudaraku sekalian, iman Islam ini harus tetap lurus ya. Baik itu dari godaan dari pemurtadan agama-agama lain yang ingin memurtadkan Islam, atau yang memurtadkan umat Islam keluar dari Islam, atau dari ajaran-ajaran subhat, ajaran-ajaran tahayul, ajaran-ajaran yang menyimpang. Dan ajaran-ajaran ini seringkali dicekoki di masyarakat kita tanpa sadari, itu bisa sedikit demi sedikit malah mengancam ketauhidan kita. Saya beberapa kali dikirimi oleh teman-teman ajaran-ajaran yang aneh nih ya, yang dikhotbahkan oleh para habib ya. Sebelumnya saya mohon maaf, ini bukan menggeneralisasi semua habib seperti ini, tidak ya. Tetapi siapapun itu, baik habib, baik kiai atau ustadz, kalau mengajarkan hal yang tahayul, mengajarkan hal yang kurofat ya, mengajarkan hal-hal kurofat yang dilarang oleh agama, maka kita wajib untuk meluruskan. Paling tidak kita memberikan penyadaran pada umat supaya Anda sekalian ini tidak tersesatkan. Ada sebuah cerita yang aneh-aneh ini saya dengar dari beberapa habib, tanda kutip ini habib, tidak semua habib ya, hanya habib-habib ini saja. Mungkin yang lain-lain belum tahu saya. Ini ada seorang habib menceritakan soal Syekh Abu Bakar bin Salim. Nggak tahu ini kisahnya ditulis di kitab apa, atau memang diajarkan di kalangan habib atau gimana, saya juga kurang tahu. Tetapi ada beberapa yang janggal ya, yang saya anggap janggal. Meskipun saya ini bukan dari kecil Islam, tetapi saya mendengar ini kok aneh gitu loh. Soalnya ajarannya ya aneh. Coba kita simak. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim itu pernah mengatakan, inna manzarona, siapa orang yang ziarah kepada aku, au sami'a bidzikrina fi majlisin, atau mendengarkan kisahku atau ceritaku di sebuah majelis, au nadharana, atau memandang aku, au nadhara nadhirana, atau pernah memandang orang yang memandang aku, fa ana dhaminuhu ghadan bil jannah, maka nantinya aku yang akan jamin masuk surga. Jadi dia mengatakan siapapun yang mendengar, yang menziarahi ya, yang menziarahi makam dari Abu Bakar bin Salim, bahkan juga mendengarkan kisahnya atau memandang. Jadi siapapun yang pernah memandang Syekh Abu Bakar bin Salim, atau pernah memandang orang yang pernah memandang si Abu Bakar bin Salim, nah, jadi ini sudah mungkin murid-muridnya, maka nantinya aku yang akan menjamin surga. Bayangkan, siapa itu Syekh Abu Bakar bin Salim sehingga dia bisa menjamin surga hanya karena memandang wajahnya. Memandang wajahnya, bahkan memandang wajah orang yang pernah memandang wajahnya, bahkan mendengarkan ceritanya. Abu Bakar bin Salim. Coba kita pikir dengan pikiran waras ya. Kira-kira siapa sih yang bisa menjamin seseorang itu bisa masuk surga? Hanya gara-gara memandang wajahnya. Bukankah Nabi Muhammad itu Nabi yang paling mulia? Banyak orang memandang wajah beliau, baik itu orang Islam atau yang bukan Islam. Bahkan paman Nabi yang sangat
membenci Nabi pun itu pernah memandang wajah Nabi Muhammad. Nabi tidak pernah mengatakan orang yang memandang wajahku nanti aku bisa memberikan dia sorga. Tetapi menurut Habib ini, siapapun yang mengatakan, siapapun yang menziarahi, bahkan mendengarkan ceritanya, bahkan orang yang pernah memandang wajahnya, bahkan memandang wajah orang yang memandang wajahnya dia, itu dia akan bisa menjamin sorga kelak. Atau memandang aku, au nadhara nadhirana, atau pernah memandang orang yang memandang aku, fa ana dhaminuhu gadan bil jannah, maka nantinya aku yang akan jamin masuk surga. Maka aku yang menjamin sorga. Bayangkan, Masya Allah, ini manusia udah melewati Nabi Muhammad ya, memandang wajahnya saja itu nanti dia dijamin sorga, dia bisa menjaminkan sorga. Bahkan mendengar ceritanya, cerita dari Abu Bakar bin Salim. Coba kita lihat apa sih cerita dari Abu Bakar bin Salim. Ini ada video yang menceritakan soal Syekh Abu Bakar bin Salim, tetapi yang bercerita ini adalah Habib Bahar Smith. Coba kita lihat bagaimana cerita dari Syekh Abu Bakar bin Salim ini. Kok bisa begitu hebat? Syekh Babak Romah namanya. Satu waktu Syekh Babak Romah mau belajar sama Syekh Bakar bin Salim. Kata Syekh Bakar bin Salim, kalau kamu mau belajar sama saya tes dulu. Saya tes. Kamu cari gunung yang tinggi, loncat ke bawah. Ini ada seorang yang mendatangi Syekh Abu Bakar bin Salim mau belajar. Nomor satu tesnya apa? Kalau kamu mau berguru kepada saya, Syekh Abu Bakar bin Salim ini, kamu cari gunung tertinggi, lompat dari atas gunung yang tertinggi. Akhirnya karena Syekh Babak Romah pengen belajar sama Syekh Bakar bin Salim, nggak apa-apa. Dia cari gunung yang tinggi, kemudian dia loncat, saudara-saudara. Ketika dia loncat, udah ternyata nggak apa-apa. Dia pergi ke Syekh Bakar bin Salim, udah wahai guru, kata Syekh Bakar bin Salim, tadi kamu loncat merem atau melek? Saya loncatnya merem. Ulang lagi, nggak boleh. Jadi si Babah Romah tadi, Syekh Babah Romah itu akhirnya melompat dari gunung tinggi dan ternyata tidak apa-apa. Coba kita lanjutkan. Ternyata masih ditanya lagi, kamu loncat tadi merem apa melek? Saya lompatnya merem. Ulang lagi. Masya Allah, ini ajaran dari mana? Kitabnya apa gitu ya? Dan ini cerita yang disampaikan oleh Habib yang pertama tadi, bahwa siapapun yang mendengarkan cerita dari kisah Syekh Abu Bakar bin Salim, itu dia akan dikasih tiket sorga. Pertama dia akan mengatakan, siapa yang berziarah ke makamnya, siapa yang duduk di majelis mendengarkan kisahnya Syekh Abu Bakar Salim ini. Nah, kisahnya ini diceritakan oleh Habib Bahar. Kisahnya ternyata seru juga ya. Ada seorang datang kepada beliau ingin berguru. Tesnya pertama disuruh lompat dari atas gunung. Karena lompatnya matanya melek, diulang. Karena lompatnya matanya merem, disuruh ulang. Dia loncat ke bawah. Ketika dia loncat, dia melihat malaikat sedang nampung dia, sehingga dia nggak apa-apa. Itu yang pertama. Ya, ini cerita-cerita khurafat ya. Jadi cerita-cerita yang sebetulnya saya yakin itu tidak pernah ada itu. Kecuali mungkin di karang-karang, nggak tahu siapa yang ngarang. Coba sih kalau itu masih berlaku, murid-murid dari Bahar Smith itu disuruh lompat tesnya, berani nggak? Kalau nggak bisa, berarti kan kewalian dari Habib Smith, Bahar Smith ini kan dipertanyakan juga. Ini orang wali katanya, wali. Lompat dari gunung tidak apa-apa. Emang seperti itu ya? Nabi saja di dalam perang Uhud itu giginya sampai rompal itu. Tidak ada kesaktian Nabi atau bisa turun terjun dari gunung Uhud, tidak apa-apa, tidak pernah dilakukan itu oleh Nabi.
Bahkan Nabi pun dalam perang Uhud itu Nabi kena pukul, bahkan giginya sampai lepas dan pasukannya sampai kalah. Tidak ada sakti-saktian, tidak ada pamer kedikdayaan. Nah, saat dia terjun dalam keadaan mata melek itu, dia melihat malaikat itu menangkap dia. Masya Allah, ini malaikat menangkap. Emang malaikat bisa dibuat main-mainan seperti itu ya? Saya teringat kisah di Bible saat Yesus dicobai oleh iblis. Waktu itu Yesus habis berpuasa 40 hari 40 malam. Pertama Yesus dicobai, disuruh makan batu. Kalau kamu benar anak Tuhan, makan itu batu. Pasti akan ada mujizat, batu itu akan berubah menjadi roti. Tapi Yesus tidak mau. Kemudian Yesus dicobai untuk yang kedua kalinya. Apa itu? Dia dibawa ke tempat yang tinggi. Setelah itu dia disuruh lompat ke bawah. Apa jawab Yesus? Jawab Yesus, kamu jangan mencobai Tuhan. Yesus itu Nabi Isa, Nabi mulia. Saat dicobai oleh iblis, disuruh lompat dari atas gunung, Nabi ini tidak mau mencobai Tuhan. Hanya untuk hal-hal seperti itu. Itu kan sepertinya menantang Tuhan. Kalau aku jatuh mati, berarti Tuhan tidak ada. Kalau aku jatuh nanti ada yang menangkapku, itu berarti Tuhan ada. Itu kan seperti main-main menantang Tuhan. Abu Bakar bin Salim. Ini kan cerita dari, ini si Habib Bahar menceritakan kehebatan dari Syekh Abu Bakar bin Salim. Yang tadi diucapkan juga oleh Habib satunya bahwa siapapun yang mendengarkan kisahnya Abu Bakar bin Salim, itu akan dia dikasih tiket surga. Dan kisahnya ini diceritakan oleh Habib Bahar Smith. Habib Bahar Smith mengatakan bahwa Syekh Abu Bakar bin Salim ini sangat hebat. Saat ada orang mau berguru kepada dia, dia dites, disuruh lompat di atas gunung. Pertama tesnya matanya merem, suruh melek. Ternyata waktu melek dia ditangkap oleh malaikat. Kan ini melebihi dari kisahnya Nabi Isa atau Yesus. Yesus saja seorang nabi tidak mau melakukan itu. Dia katakan tidak mau mencobai Tuhan atau tidak mau main-main. Ya. Kemudian ada tes lagi yang kedua. Coba kita lihat videonya. Kamu ya, pergi ke masjid. Ceramah ketika dari orang-orang sholat menghadap kiblat, kamu sholat membelakangi kiblat. Tes kedua adalah apa? Kamu pergi ke masjid. Saat orang-orang sholat menghadap kiblat, kamu sholat membelakangi kiblat. Coba Anda pikirkan, apa ada seorang guru, seorang habib, seorang kiai, seorang ustadz memerintahkan seseorang yang mau belajar agama Islam atau mau berguru kepadanya disuruh sholat membelakangi kiblat? Itu kan berbuat dosa yang sangat besar. Kalau orang-orang tadi para makmum dan imam di depan sudah menghadap kiblat, dia disuruh sholat kiblat. Beliau sholat ngadapnya begini, membelakangi kiblat. Ini orang-orang yang sholat bilang, wah ini orang sudah gila ini. Orang sholat ngadap kiblat, kok ini orang membelakangi kiblat. Ketika sholat, dia sholat membelakangi kiblat. Ketika dia sholat, dia gemetar, saudara-saudara. Kenapa? Dia lihat ada Ka'bah di depan. Nah, katanya saat dia sholat membelakangi kiblat, dia gemetar karena dia melihat Ka'bah. Lalu membelakangi kiblat kok melihat Ka'bah? Kan harusnya Ka'bahnya di sana, kiblatnya saat-saat orang sholat. Kalau dia membelakangi kiblat ya nggak kelihatan Ka'bahnya. Tapi cerita ini diceritakan oleh Habib Bahar bahwa ini kehebatan dari guru Habib Abu Bakar bin Salim. Kemudian ada tes lagi yang nomor 3. Berat. Kata Syekh Abu Salim, kamu pergi ke Adem. Di Adem ada satu wali namanya Habib Abu Bakar Al-Adwi. Kamu pergi ke sana, kamu hina dia. Hina. Akhirnya udah dia menjalani perintah gurunya, dia pergi ke Adem.
Dia bilang, wah, Habib Abu Bakar lagi duduk sama murid-murid. Kalau saya hina depan murid-muridnya, habis saya dihabis. Ada satu wali lagi namanya Abu Bakar bin Adri. Kamu datang ke sana, maki-maki dia di sana. Maki-maki. Kok bisa guru memerintahkan seorang memaki-maki seorang aulia? Ya Habib, setinggi-tingginya ilmu, Habib, lebih tinggi ilmu guru di depan murid-muridnya lagi. Habib Abu Bakar berdiri, saudara-saudara, ditunjuk ini murid tadi sama Habib Bakar. Itu dari tangannya Habib Abu Bakar keluar api. Begitu mau sampai sama ini Syekh Makhramah, itu api meledak. Baru dia pergi pulang lagi ke Inat. Ketika dia pulang ke Inat, dia bilang, guru, saya sudah jalani semua perintahnya kamu. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim, sekarang aku terima kamu menjadi muridku. Nah, ini Syekh Makhramah lihat tangannya Syekh Abu Bakar bin Salim gosong. Beliau tanya, guru, kenapa tanganmu gosong? Iya, tadi aku menangkis apinya Al-Habib Abu Bakar. Keluar api. Jadi karena dia mau menghina dan gak terima, si Abu Bakar guru tadi berdiri dan menunjuk tangannya keluar api. Ya seperti apa ini ya? Dor. Seperti main santet-santetan ini keluar api. Dan akhirnya si murid ini waktu balik, dia melihat tangan gurunya si Abu Bakar bin Salim itu gosong. Ditanya, kenapa itu tangannya gosong? Ya karena menangkis api tadi. Ya, demikian dari saya. Ayo waspada. Demikian, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.